Nah, yang pertama uji validitas. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Nah, langsung saja kita buka Excel-nya. Di sini ada 7 item pertanyaan dengan skor totalnya langsung. Kemudian kita blok, kemudian Ctrl C, kemudian kita buka SPSS-nya, kita ke data view. Nah, di sini kita paste, klik kanan. Nah, di sini kan namanya masih kepanjangan nih, var 001, maka kita klik Ctrl F. Kemudian kita klik replace. Nah, kita ketik var 00 di file ini, kemudian di replace itu X agar lebih singkat. Kemudian kita klik replace all. Nah, yang X8 ini kan tadi total, maka kita klik, kemudian kita ubah ini menjadi total. Selanjutnya kita kembali ke data view. Kemudian untuk melakukan uji validitas ini kita klik analyze. Nah, kita pilih correlate. Kemudian kita klik bivariate. Lalu kita Ctrl A, pindahkan semuanya ke variabel. Kemudian kita harus memastikan bahwa person ini tercentang ya teman-teman, lalu klik OK. Nah, ini muncul dia. Kemudian tadi dasar keputusannya yaitu jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Nah, karena R hitungnya adalah 0,866 dan 20 adalah jumlah datanya, maka kita lihat R tabelnya di 5%. Nah, itu tuh 0,44. Nah, tadi dasar keputusannya jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Nah, di sini R hitung kita 0,866. Dan R tabel kita 0,844. Berarti data ini dinyatakan valid. Nah, yang kedua juga sama, lebih besar. Dan yang ketiga juga berarti data tersebut dinyatakan valid. Nah, yang selanjutnya juga jika signifikasi dan person correlation-nya bernilai positif, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Jika hasilnya kurang dari 0,5, maka tidak dinyatakan valid. Jika kurang dari 0,05, maka item soal angket tersebut tidak valid. Nah, ini signifikansinya itu 0,00, sudah pasti kurang dari 0,05 berarti valid. Ini juga valid, ini juga sama. Nah, berarti data tersebut valid. Yang kedua, kita masuk ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini untuk memastikan bahwa data tersebut reliable dan mengetahui tingkat konsistensi suatu angket. Nah, sekarang kita buka SPSS tadi, kemudian kita klik Analyze, pilih Scale, kemudian pilih Reliability Analysis. Lalu kita pindahkan X1 sampai X7 ke item. Klik OK. Maka datanya akan muncul seperti ini.
Nah, dasar keputusannya yaitu jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka kuesioner atau angka dinyatakan reliable atau konsisten. Kita lihat di sini nilai Cronbach alpha-nya itu 0,850, lebih besar daripada 0,60. Berarti data tersebut bersifat realistis. Nah, terdapat 4 uji dalam uji asumsi klasik ini, yaitu yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir itu ada uji autokorelasi. Nah, langsung saja kita masuk ke datanya ya. Ada di sini datanya. Ada 3 variabel independen dan ada variabel dependen. Langsung saja kita masuk ke variabel view. Lalu masukkan data kita X1, X2, X3, dan X4 dan Y. Nah, pada tabel ini kita sesuai dengan data kita yaitu X1. Pendapatan rail X2, harga ayam X3, harga ikan X4, harga sapi, dan Y merupakan konsumsi ayam. Nah, selanjutnya pada bagian NIOR kita ubah menjadi scale ke data yang telah kita ubah. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke data sini ya. 1 sampai Y selanjutnya kita copy data kita yaitu X1 sampai Y kita masukkan, lalu kita paste di sini. Selanjutnya untuk melakukan analisis uji class, kita tekan anal lalu rect, pilih linear. Nah, muncul yang telah kita paste tadi. Untuk uji multikolinearitas dan Darwin, website untuk uji autokorelasi, lalu continue selanjutnya, tekan pause lalu yang SRS ID pindahkan ke Y dan Z brief. Pindahkan ke X. Selanjutnya centang histogram dan normal probability. Nah, plot ini untuk uji normalitas. Selanjutnya, klik save dan residuals untuk di Z. Nah, ini untuk uji normalitas juga. Klik continue. Nah, ini metodenya enter. Lalu kita klik OK. Nah, muncul data selanjutnya, langsung saja kita interpretasikan hasilnya. Nah, yang pertama itu uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah sebuah data dapat dikatakan berdisipi normal atau tidak. Nah, pedoman untuk pengambilan keputusan N yaitu jika titik-titik AT data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya, maka dapat dikatakan berdistribusi normal. Nah, kita cari distribusi putnya normal. Normal, probabilitas, dan probabilitas. Plot yaitu, nah ini data-datanya. Mengikuti garis diagonal, tidak terlalu jauh dari garis diagonalnya, maka dapat dikatakan garis berdistribusi normal. Sesuai dengan keputusannya yaitu, jika titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya, dapat dikatakan bahwa garis berdistribusi normal. Nah, selanjutnya ada cara lain untuk uji asumsi normalitas yaitu dengan menggunakan Mogorov SMN, yaitu dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Maka kita akan mencari nilai monografinya dulu. Dari R1 ini kita tekan analis lalu tekan non-parametric tes lalu tekan legalis dialog dan satu sampel KS. Nah, kita pindahkan yang R1 nya ke sini, jangan lupa centang normalnya. Nah, lalu klik OK. Nah, sudah muncul tabelnya. Tabel T lebih besar dari tabel 0,05. Nah, kita lihat ya, itu signifikasinya yang paling bawah yaitu 0,118. Itu tentu lebih besar daripada 0,05.
dapat kita katakan bahwa data tersebut berdistribusi normal.
Selanjutnya yaitu analisis regresi berganda. Nah, analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y. Nah, langsung saja kita masuk ke datanya, yaitu ada motivasi, minat, dan prestasi. Lalu kita ke variabel view dan masukkan X1, X2, dan Y. Lalu untuk bagian label kita ubah menjadi motivasi untuk X1, minat untuk X2, dan prestasi untuk Y. Lalu kita kembali ke data view. Lalu kita copy data yang sudah dibuat atau Ctrl C dan paste di bagian data view. Selanjutnya kita melakukan analisis bergandanya, yaitu tekan analyze, regression, lalu linear. Nah, di sini sudah muncul. Untuk prestasi kita pindahkan ke dependen, dan motivasi minat kita pindahkan ke independen. Lalu cek statistiknya, yaitu model fit dan estimates. Lalu oke. Nah, di sini sudah muncul. Lalu di sini bisa kita lihat bahwa jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, di sini variabelnya lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,395 berarti tidak berpengaruh, dan 0,06 lebih besar juga daripada 0,05 berarti motivasi dan minat tidak berpengaruh terhadap prestasi. Selanjutnya yaitu jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, rumusnya yaitu A/2 dibagi N dikurang K dikurang 1. Lalu kita masukkan saja ke rumus 0,5/2 dibagi 12 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 0,025 dibagi 9 berarti tabelnya 0,025 dengan 9, yaitu 2,262. Selanjutnya kita lihat T hitungnya, yaitu 0,89
Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka X berpengaruh terhadap Y. T hitungnya 0,89 lebih kecil daripada T tabel, maka tidak berpengaruh terhadap Y. Dan 3,567 lebih besar dari T tabel, berarti berpengaruh terhadap Y. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan uji F. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, kita lihat di sini kurang dari 0,5, maka variabel independen atau action terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu nilai. Nah, rumus mencarinya yaitu K dibagi N dikurang K. Dua dibagi 12 dikurang 2 sama dengan 2 dan 10. Lalu ke tabel, untuk K-nya itu 2, nah 10, jadi 4,10. Nah, F hitungnya yaitu 23,450. Lebih besar dari 4,10, maka dapat dikatakan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, sekian mengenai cara mengolah data menggunakan SPSS.